buat EBT, energi baru terbarukan, dan net zero emission ke depannya. Belakangan terlihat komitmen di global mulai kendor. Sebenarnya gini sih ya, kalau kita ngelihat di global kendor ya Trump kan juga sebenarnya arahnya juga pengen keluar dari Paris Agreement kan. Paris Agreement ini kan sebenarnya tujuannya satu adalah masalah kayak global climate. Mereka pengen maintain apa ya temperatur di global itu kan di 1,5 derajat Celcius kan ininya kan. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Nah, salah satu yang dilakukan itu ya itu adalah kayak fokus shifting ke energi terbarukan. Cuman kan kemarin Trump nggak mau. Cuman kalau kita lihat komitmen negara-negara Eropa itu kalau kita lihat secara breakdown itu mereka signifikan banget shiftingnya. Kayak contohnya adalah kalau kita ngelihat kayak komposisi usage-nya ya itu batu bara, fossil fuel itu bukan energi pertama secara composition. Kalau di Indo kan iya ya, Southeast kan masih banyak yang pakai batu bara karena murah. Cuman kalau di sana tuh kita lihat mereka udah banyak yang pakai nuklir, banyak pakai yang kayak modelnya solar panel. Jadi di Eropanya masih lumayan jalan sebenarnya. Nah, jadi itu sih. Nah, cuman ini ya, kalau misalnya buat kenapa PR-nya tuh EBT ini tuh bakal panjang banget sebenarnya. Saya juga waktu itu kemarin baru discuss, baru ngobrol juga ngajar ke PLN. Intinya sih sebenarnya kalau misalnya buat kayak yang penting ini kan adalah namanya LCOE, Levelized Cost of Electricity. Nah, cuman Levelized Cost of Electricity ini kan considernya dua, OPEX sama CAPEX. Nah, jadi orang lihat tuh at least buat harga si energi baru terbarukan itu bisa sama fossil fuel itu di 2030. Kalau saya baca beberapa studinya. Dan kalau bisa lebih rendah itu nanti di 2040. Cuman ada beberapa skema. Contohnya CAPEX-nya barang-barangnya itu jadi lebih murah gitu ya. Itu yang pertama. Kedua adalah mereka bakal dikasih alternatif adalah skema modelnya tax free. Nah, itu jadi kenapa bisa jadi lebih murah. Nah, jadi itu sih Pak. Emang kita lihat sih sebenarnya belakangan ini lumayan bukan kendor sih ya. Cuman maksudnya lagi agak sedikit kedisrup gitu ya, kedisrup karena mereka lebih prefer harga energi yang murah sebenarnya. Cuman kalau saya lihat buat jangka panjang harusnya sih masih bisa jalan ya, apalagi sebenarnya fokusnya bisa ada ruang bahwa energi terbarukan ini bisa lebih murah dibandingkan energi fosil. Jadi seperti itu sih Pak. Cuman kalau kita lihat kayak contohnya negara-negara kayak si China ya, China tuh hydronya tuh lagi kencang banget tuh. Kalau misalnya kita lihat hydronya Jepang, itu juga mereka lagi hydronya juga mereka lagi kencang banget. Terus mereka lagi kayak ngembangin yang namanya modelnya biomass. Jadi mereka pelan-pelan tuh. Jadi contohnya adalah batu bara gitu ya, batu bara dikombin sama misalnya sama amonia 80-20, 80-40. Nah, jadi mereka tuh benar-benar perlahan-lahan. Nah, jadi itu sih Pak Hanso ya.